Cerita film kita mulai dari sosok seorang gamers bernama Oh Jun-woo. Kita panggil saja dengan sebutan Jowo. Terlihat bahwa Jowo sedang sendirian di apartemennya karena ibu, ayah, dan saudara perempuannya sedang pergi keluar kota ke rumah saudara mereka. Hari itu aktivitas Jowo masih seperti biasa, yaitu sedang live streaming game PUBG bersama teman-temannya. Saat sedang mabar, tiba-tiba teman Jowo memberikan kabar bahwa ada berita tak biasa di televisi. Karena penasaran, Jowo pun coba menghidupkan televisi dan benar saja, ternyata ada berita tentang wabah virus yang menyebar dan merubah semua orang menjadi zombie ganas. Seketika itu juga HP Jowo berdering dan Jowo mendapat peringatan dari pemerintah. Hal itu membuat warga panik sehingga menimbulkan kekacauan di mana-mana. Setelah melihat kejadian di luar dari atas apartemennya, Joe pun juga mendengar suara-suara menyeramkan dari luar pintu apartemennya. Ketika Joe coba mengecek suara, tiba-tiba seorang pemuda masuk menerobos pintu apartemennya. Awalnya, Joe coba mengusir pria asing itu. Tetapi setelah pria itu berhasil meyakinkan Joe untuk hanya sekedar meminjam kamar mandinya, akhirnya Joe pun mengizinkan pria itu untuk memakai kamar mandi. Namun di televisi, Joe melihat berita bahwa virus ganas itu dapat menular melalui darah gigitan. Maka Joe pun seketika langsung meraih sebilah pisau dan bersiaga, karena tadi Joe sekilas melihat pria itu ada luka di tangannya. Tiba-tiba pria itu seketika berubah menjadi zombie dan lalu menyerang Joe. Tetapi betapa beruntungnya Joe, karena dia berhasil mendorong zombie prematur itu keluar dari kamar dan segera mengunci pintu kamar apartemennya. Setelah kejadian tersebut, kini Joe mengganjal pintu dengan sebuah lemari es. Sambil terengah-engah dan cemas, Joe mencoba menghubungi keluarganya yang masih berada di luar kota dan berharap agar keluarganya tetap dalam kondisi baik-baik saja. Namun sialnya Joe sangat kesulitan untuk mendapatkan sinyal HP-nya. Joe pun hanya menerima beberapa balasan pesan singkat dari ibunya yang mengabarkan bahwa keadaan mereka dalam kondisi baik-baik saja dan masih aman di suatu tempat. Setelah sedikit lega mendapatkan kabar keluarga yang dalam keadaan sehat, Joe pun mulai mengumpulkan persediaan makanan untuk bertahan hidup di dalam kamar apartemennya. Terlihat di hari berikutnya, Joe tampak sedang menggunakan drone untuk dapat menghubungi keluarganya. Tapi lagi-lagi sial, karena drone itu tiba-tiba kehabisan baterai dan gagallah Joe untuk mendapatkan sinyal. Kemudian Joe mencoba menghilangkan rasa bosan dan galaunya dengan bermain game. Tetapi internet terputus dan Joe lagi-lagi gagal menghilangkan penat sekaligus agar bisa terhubung dengan teman-temannya sesama gamers. Dalam kesempatan berikutnya, tiba-tiba Joe tampak baru saja terbangun dari tidurnya dan lalu mendengar suara tembakan. Ternyata itu adalah seorang polisi wanita yang sedang susah payah untuk terbebas dari serangan kelompok zombie ganas. Namun naas, akhirnya polisi wanita itu gagal dan tubuhnya dijadikan bancakan oleh para zombie ganas itu. Karena melihat kejadian naas itu, Joe lalu mencoba meneriaki para zombie dari gedung apartemennya dengan tujuan agar para zombie tidak memakan polisi wanita itu. Namun teriakannya justru mengundang zombie yang ada di luar kamarnya. Dan zombie di luar kamar itu ingin menerobos masuk ke dalam ruang apartemennya. Dengan sekuat tenaga, Joe coba menahan zombie itu dari balik kulkas. Tapi karena tubuh zombie terlalu besar, Joe pun kalah. Hingga Joe berlari ke arah balkon kamarnya dan berpegang pada pagar teralis balkon. Joe memancing zombie untuk menyerangnya, hingga akhirnya zombie itu pun jatuh terjun bebas dari atas gedung apartemennya. Sejak kejadian itu, Joe mulai memperkuat pintu dengan cara memaku pintu kamar apartemennya. Tidak terasa, ternyata Joe sudah terkurung selama 7 hari di dalam apartemennya. Persediaan makanan pun mulai menipis. Saat tak sengaja melihat iklan mie instan di TV, rasa lapar Mas Joe pun datang tak terbendung. Hingga Mas Joe pun menyantap gacoan mie instannya yang tersisa hanya 1 buah lagi. Dengan lahap, Joe menyantap mie itu.
Namun setelah selesai makan, Jowo baru tahu jika keran air di apartemennya itu sudah tidak lagi mengalir, sehingga Jowo pun kehausan. Saat ini Jowo hanya memiliki persediaan makanan ringan dan minuman keras milik ayahnya. Jadi dengan terpaksa Jowo minum air alkohol itu setiap hari. Karena tiap hari selalu minum alkohol, Jowo pun berhalusinasi bahwa keluarganya telah kembali pulang. Lima 15 hari telah berlalu. Jowo tidak mau menyerah begitu saja. Jowo mencoba menghubungi ibunya dengan nekat bergelantungan di pagar balkon apartemennya dengan harapan bisa mendapatkan sinyal telepon. Tapi setelah Jowo terhubung dengan keluarganya, Jowo pun terkejut ketika dia harus mendengar kata-kata terakhir dari keluarganya yang sedang diserang oleh zombie di luar sana. Sejak kejadian itu, Jowo jadi sangat sedih sekali dan merasa dendam kepada para zombie. Untuk melampiaskan kekesalannya pada zombie-zombie itu, Jowo pun nekat keluar untuk menghabisi para zombie. Namun, karena jumlah para zombie itu terlalu banyak, akhirnya Jowo pun kembali lagi masuk ke dalam kamarnya. Setelah Jowo berada di dalam kamarnya, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras di luar sana yang mengakibatkan semua listrik padam, termasuk juga listrik di apartemennya. Dan hal itu membuat Jowo putus asa, sehingga Jowo pun berniat ingin mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Tetapi setelah Jowo tergantung, tiba-tiba ada sinar laser dari seberang sana. Ternyata laser itu ditembakkan dari seorang wanita yang membuat Jowo memiliki harapan hidup lagi. Menggunakan bahasa isyarat, akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk ngobrol lagi besok pagi jam 7. Tetapi tiba-tiba Jowo terbangun dan ternyata dia kesiangan. Ketika melihat jam di handphonenya, ternyata dia bangun sudah kesiangan jam 11 siang. Akhirnya Jowo pun harus meminta maaf dan memberikan namanya kepada si wanita itu. Dan wanita itu pun memberikan namanya, ternyata dia bernama Kim Yo Bin. Ketika Jowo sedang memberi isyarat bahwa tidak punya makanan, tiba-tiba di seberang sana Kim Yo Bin mendengar suara di balik pintu. Lalu Kim Yo Bin pun menyuruh Jowo untuk kembali lagi berbicara esok hari. Dan Kim Yo Bin pun memeriksa, ternyata suara itu dari zombie yang terjebak dengan perangkapnya. Dengan sigap Kim Yo Bin pun menghabisi zombie itu. Esok harinya, Yobin pun mencoba melemparkan bola yang sudah diikat dengan tali agar bisa mengirimkan makanan untuk Jowo. Namun, lemparan Yobin pun gagal karena kekuatan lemparannya tidak cukup untuk menjangkau tempat Jowo. Dan akhirnya Jowo pun menggunakan drone yang sudah diperbaikinya untuk menambatkan tali di tempat Yobin. Ketika sedang asik makan, tiba-tiba Jowo melihat ada seekor zombie yang mengambil bola yang tadi dilemparkan oleh Yobin dan mencoba menaiki bola tersebut yang terikat dengan tali. Zombie itu ternyata bisa memanjat dan menuju tempat ruangan Yobin yang sedang terkapar pingsan akibat tersambar meja yang ditarik oleh zombie tadi. Dengan sigap, Jowo pun langsung menerbangkan drone-nya untuk mengganggu pergerakan si zombie yang menuju ruangan Yobin. Dan di saat zombie itu hampir saja masuk ke dalam ruangan Yobin, tiba-tiba Yobin tersadar dan langsung memotong tangan si zombie itu hingga zombie pun terjun bebas dari atas apartemen Yobin. Akibat dari ulah zombie pemadam kebakaran itu, akhirnya Yobin pun terluka dan membuat barang-barangnya berantakan. Tetapi untunglah si Yobin masih bisa selamat akibat dari tindakan Jowo yang mengganggu pergerakan zombie menggunakan drone-nya tadi. Dan sementara itu, si Jowo yang mendapatkan stok makanan dari Yobin hanya mampu bertahan 2 hari ke depan. Jadi si Jowo ini nekat keluar dari kamarnya untuk mencari makanan. Dan dia pun memberanikan diri masuk ke
ke dalam rumah-rumah yang ada di apartemennya sambil membawa stick golf. Sepertinya pergerakan Jowo pun lancar dan dia melihat kaki yang terbaring di ranjang. Lalu dia melemparkan kaki itu dengan sepatu dan tidak ada pergerakan. Akhirnya Jowo menggeledah semua isi rumah hingga mendapatkan bahan makanan yang dibutuhkan. Selain itu, Jowo juga mengambil beberapa peralatan termasuk juga headset dan walkie-talkie. Namun di saat Jowo hendak meninggalkan ruangan tetangganya itu, namun tiba-tiba ada seekor zombie yang langsung menyerangnya. Nasib sedang bagus, Jowo berhasil mengalahkan zombie itu dan cepat-cepat lari untuk masuk kembali ke dalam ruang apartemennya. Kemudian Jowo mengirimkan makanan yang baru dia dapat dari patroli tadi kepada Yobin. Dan tidak lupa Jowo pun mengirimkan walkie-talkie agar mereka berdua dapat berkomunikasi lebih mudah. Yobin pun berterima kasih kepada Jowo dan hingga membuat hidupnya kini semakin berwarna lagi. Ternyata tanpa Jowo ketahui, Yobin pun pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri seperti apa yang dilakukannya dulu. Lalu, Jowo dan Yobin memutuskan untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama. Walaupun pada kenyataannya ruangan mereka berjarak dengan zombie sebagai pembatasnya. Namun itu justru membuat mereka berdua justru semakin akrab. Tiba-tiba, tanpa tahu apa penyebabnya, para zombie ganas pun mulai aktif pergerakannya dan mencoba masuk ke dalam gedung apartemen Yobin. Hingga Yobin pun panik dan tidak sengaja menjatuhkan sesuatu dari atas meja. Mendengar ada yang terjatuh dari atas meja, para zombie pun berlarian menuju apartemen Yobin. Dengan tekad mereka berdua, akhirnya Jowo dan Yobin pun nekat untuk keluar dari apartemennya dan mencari tempat yang lebih aman untuk menjalani hidup bersama. Jowo berencana untuk turun terlebih dahulu dan kemudian disusul oleh Yobin. Namun tiba-tiba ternyata Yobin lebih dulu sudah turun ke bawah dan melewati para zombie-zombie itu. Dan Yobin pun terkepung oleh para zombie ganas di bawah sana. Dalam kondisi tengah terdesak, Jowo pun hadir untuk menyelamatkan Yobin. Hampir saja Yobin dimakan oleh zombie-zombie ganas itu. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil melewati para zombie masuk ke dalam gedung yang lain. Tujuan mereka berdua adalah untuk menuju ke lantai 8. Karena menurut Yobin, lantai 8 tidak ada pergerakan zombie di sana dan aman untuk ditempati. Namun ternyata dugaan si Yobin ini salah, guys. Ternyata di lantai 8 ini banyak sekali zombie yang berkeliaran. Dan mereka pun akhirnya diserang oleh para zombie ganas itu. Dan beruntung ada pintu yang terbuka dan mereka pun masuk ke dalam pintu salah satu apartemen di gedung tersebut. Di dalam ternyata terlihat seorang bapak-bapak yang sangat baik sekali terhadap mereka berdua. Dan bapak-bapak itu bercerita bahwa dia sering mendengar ada helikopter yang sering mondar-mandir di atas gedung. Namun Yobin pun masih curiga dengan bapak-bapak ini. Dan benar saja kecurigaannya itu terbukti karena tiba-tiba Jowo merasakan pusing setelah makan makanan dari bapak tadi. Dan mereka berdua pun pingsan. Ternyata bapak ini bukan pemilik apartemen ini. Yobin pun ditarik oleh bapak itu dan diletakkan di dalam sebuah kamar, yang ternyata di kamar itu ada sesosok zombie, yaitu zombie istrinya sendiri. Dan bapak itu berniat untuk memberi makan istrinya dengan daging Yobin. Dalam kondisi genting itu pun si Jowo tersadar dari pingsannya dan langsung menodongkan pistol kepada bapak itu. Dan bapak itu pun melepaskan tali yang terikat dengan zombie istrinya, hingga tali pun terlepas. Jowo bergegas merebut tali itu dan menahan zombie tersebut. Lalu tidak terdengar suara apa-apa di dalam kamar. Hingga akhirnya bapak jahat itu pun masuk ke dalam kamar untuk memeriksanya.
Ketika dia masuk dalam kamar, Yobin menariknya dan langsung mendorong zombie istrinya ke dekapan bapak itu, dan bapak itu pun akhirnya dimakan oleh zombie istrinya sendiri. Lalu Yobin menembak keduanya. Karena mendengar suara tembakan itu, para zombie pun langsung berlarian menuju ruangan Yobin dan Jowo. Karena dirasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, maka Yobin memerintahkan Jowo untuk menembak dirinya dan mengakhiri semua di sini. Namun Jowo sepertinya tidak yakin dan tidak sanggup untuk menembak Yobin, karena Jowo mulai mencintai diri Yobin. Jowo pun menangis. Dalam kebimbangan itu, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara helikopter di luar sana. Ternyata itu adalah regu penyelamat yang sedang mencari korban-korban yang masih selamat. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk naik ke atap gedung dan menunggu helikopter penyelamat datang. Untuk melewati para zombie itu, mereka harus berjuang mati-matian. Hingga akhirnya mereka pun keluar menggunakan segala sarana yang ada di dalam apartemen itu. Mereka berdua berjibaku melawan zombie-zombie ganas itu. Dan akhirnya mereka pun sampai di atap gedung. Namun pemandangan yang dilihat oleh Yobin tidak terlihat adanya satupun helikopter yang lewat di atas gedung itu. Mereka pun akhirnya putus asa dan pasrah. Sementara para zombie mulai merangsek masuk naik ke atas gedung, dan mereka pun diserang oleh zombie-zombie ganas yang mulai keluar dari pintu di atap gedung. Jowo mulai menembaki zombie-zombie itu sampai amunisinya habis, dan pada saat-saat yang genting itu tiba, muncullah kemudian helikopter di belakang mereka dengan regu penyelamat yang menembaki para zombie-zombie itu. Akhirnya mereka pun berhasil diselamatkan. Demikianlah film zombie apartemen yang sangat menegangkan ini. Jowo dan Yobin hidup bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih atas perhatian Anda. Bye bye.